Ti Fauzia Tiasuma semakin merenungi nasibnya karena terlalu ceroboh untuk membuat atau ikut serta dalam dulunya Roy Rismond Tiva, ya, karena mereka melakukan hal-hal yang kalau kita dengar pendapat Profesor Jimli Asidiki itu adalah penelitian yang irasional, penelitian yang didasari dari kebencian. Itu pendapat Prof. Jimli Asidiki. Nah, sekarang Tiva akan merenungi nasibnya dalam dua hal. Yang pertama, dia tidak bisa lagi kabur dengan cara pra-peradilan, ya. Karena sudah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026. Dan baru ini lagi, ya, pra-peradilannya yang kemarin atau yang tadi, ya, itu akhirnya ditolak. Itu bagaimana, ya? Akhirnya tidak tahu lagi jalan keluarnya. Sehat terus ya Ibu Tiva, jangan sampai, karena perlu tenaga, effort, energi, ya, untuk mengikuti pengadilan, pembuktian, ya. Nanti pokok perkaranya itu harus dibuktikan, ya. Jadi harus mengikuti pengadilan. Kan kemarin mengatakan Pak Joko Widodo yang harus fit, ya. Nah, sekarang Bu Tiva Fauzia Tiasuma yang harus fit. Mari kita simak berikut ini, ya. Analisis ulasan dari Bang Bill Offside, ya. Silakan berselancar di kanal YouTube-nya untuk melihat video-video yang keren banyak di sana, ya. Mari kita simak sedikit ini untuk mencerahkan bagi teman-teman bagaimana nasib Tiva Fauzia Tiasuma berikut ini. Video apa yang menarik untuk kita reaction di kesempatan kali ini? Langsung saja. By the way, jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Bang Bill YTN. Coba kapan? Dakwaan yang kedua itu tanggal berapa? Kami prapi itu 31 Juli. Ada bukti. Dakwaan didaftarkan 27 Juli, Bang. Apanya? Perbaikan dakwaan didaftarkan jaksa pada tanggal 27 Juli. Iya, belum mereka mengajukan permohonan yang kedua. Dakwaan yang kedua, yaitu perbaikan, itu kami udah iya. Abang mengajukan prapi tanggal 3 Agustus. 31 Juli. Berdasarkan saya dokumennya. Jadi Al-Katiri ini mencoba untuk melakukan apa ya istilahnya? Ya, ngeyel-ngeyel terus. Jadi terkait putusan selanya Ibu Tiva yang kemudian ya memenangkan eksepsinya Ibu Tiva, ya kan? Kemudian mereka mengaku melakukan permohonan prapit tanggal 31 Juli. Ini menarik juga gitu. Padahal perbaikan dari jaksa itu 27 Juli. Bayangkan, artinya sudah sejak awal jaksa memperbaiki untuk kemudian memproses kembali di sidang berikutnya. Nah, sementara Pak Al-Katiri di sini malah ngeyel gitu, guys. Malahan prapit mereka itu diketahui oleh Pak Rifai itu didaftarkan tanggal 3 Agustus. Masih ngeyel lagi. Kita dengarkan lagi. Saya baca. Silakan. Kami kan Tapi artinya prapit abang dilakukan setelah perkara ini didaftarkan tanggal 27 Juli di PN. Pendaftaran itu kan harus diinformasikan ke kami, satu. Kedua, Pasti diinformasikan setiap pelimpahan perkara pasti ada turunannya disampaikan kepada terdakwa. Itu kami bunyi bisa nggak diajukan 163 ini ditayangkan dari kami, ya kan? Nah, ini saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu. Saya bacakan ini 163 ayat 1E di sini jelas, ya kan? Ini tidak disampaikan di sini. Ini cuma sampai C ya. Ini ada acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut, ya kan? Kemudian dikatakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusan dan sebagainya. Nah, yang E dikatakan selama, ya kan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ini undang-undang. Tidak bisa dianulir begitu saja oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda, Didaftarkannya pokok perkara itu sudah boleh diperiksa. Ini bicara 163 ayat 1 huruf G. boleh Anda bacakan mungkin dari sisi Anda? Begini, saya ulang jadi ya. Ini bicara KUHP ya.
putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya tidak terbuka untuk pada saat perkara sudah masuk ke persidangan. Jadi ini kaitannya dengan surat edaran Mahkamah Agung ya guys ya. Ini Abdullah Al-Katiri ini tetap ngeyel, tetap mau memaksakan bahwa tidak bisa SEMA itu akhirnya melakukan membantah undang-undang, padahal konteksnya beda dan sudah dipertegas lagi sama Bang Rifai bahwa ada pasal yang menyebutkan ya sesungguhnya kalau yang berkaitan dengan pra peradilan ya silahkan dilakukan selama belum dilimpahkan berkasnya dari kepolisian ke kejaksaan. Itu yang harus jangan dilupakan. Nah, makanya sekarang berdasarkan SEMA ya udah yang sudah dilimpahkan silakan diputuskan, silakan disidangkan ya. Jadi kalau misalnya ada pra peradilan di mana perkaranya sudah dilimpahkan, silakan dilanjutkan saja pra peradilannya, namun tidak menghalangi pengadilan yang berkaitan dengan sidang pokok perkara. Aku udah bahas di videoku sebelumnya, ada di Bang Bill Offside. Teman-teman bisa tonton di sana aja. Oke, kita ke video selanjutnya guys ya. Apa ini? Oke. Pak Jokowi yang dikatakan takut menghindar. Nah, jangan pakai istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Tolong Mbak Aya ditertibkan. Tunggu, maksudnya istilah yang buruk ini aku nggak tahu yang mana ya, tapi nggak apa-apa kita dengar. Pak Jokowi siap hadir di persidangan, memang tidak bisa kita pastikan dan tidak ada niat. Ya, Pak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan, kami berulang kali menyampaikan tidak ada niat. Kami berharap Dr. Tifa Rosyuro itu dihukum. Yang mau Pak Jokowi cuman dia membuktikan ijazahnya di depan persidangan, di depan publik, di depan masyarakat Indonesia. Karena fitnah ini terus bergulir dan harus dibuktikan melalui kepastian hukum. Oke, berarti Anda melihat juga ya ada dampak secara hukum maupun secara sosial. Iya dong. Oke, apa dampak yang paling merugikan Pak Jokowi? Merugikan Pak Jokowi. Iya, merugikan Pak Jokowi kalau ini tidak segera dijawab melalui kepastian hukum putusan pengadilan. Dr. Tifa juga ingin segera selesai kasus ini ya, Dok. Enggak juga. Artinya gini, kalau lihat dari BAP yang 1,5 meter, ada 148 saksi, kan kami sudah siap melakukan penelitian terhadap itu semua, dan kita perkirakan sidang akan berlangsung 3 tahun. Dan saya kasih justru kesehatan Pak Jokowi, kan begitu, karena dia harus datang berkali-kali sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang pelapor, kan gitu. Saya berkali-kali di dalam berbagai kesempatan saya bilang, saya kasihan sama kesehatan Pak Jokowi, kan gitu. Ya, saya ini dokter dan saya ngerti banget bagaimana kualitas kesehatan beliau, justru itu. Tapi dari diri saya nggak ada. Pak Jokowi siap sidang yang banyak misalnya meskipun kesehatan beliau mungkin dipertanyakan oleh pihak Dr. Tifa. Iya, kapan saja beliau ketika dipanggil memang dibutuhkan hadir di persidangan, beliau pasti hadir. Itu adalah sudah ini ya? Sudah menjadi komitmen tekad beliau. Tapi kan kalau kata Dr. Tifa tadi 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun itu setiap sidang bisa. Pak Jokowi hadir di persidangan, kan ada waktu-waktunya kan begitu. Nggak setiap acara dia hadir. Jadi selain itu, juga Bang, yang tersangka siapa, yang pelapor siapa gitu. Yang namanya hadir terus di persidangan, ya yang tersangka atau yang terdakwa. Ya pelapor nggak punya kewajiban. Kalaupun mau datang ya tunggu perintah dari pengadilan. Dan Pak Jokowi sangat berharap beliau biar cuma 1 kali dipanggil oleh hakim. Karena nggak bisa juga beliau datang kalau nggak diundang oleh hakim. Kalau hakim kemudian merasa nggak perlu ada kehadiran Jokowi, selesai perkara. Tapi sangat berharap Pak Jokowi datang karena kepentingannya juga untuk membuktikan betapa beliau komitmen, bertekad dan ingin memperlihatkan ijazahnya di meja hukum. Jangan perlihatkan di kamera begitu saja, nggak ada yang berguna itu. Sekarang mereka pakai narasi-narasi seperti itu, nggak guna. Oke, kita ke video selanjutnya guys. Kolaborasi 2 insinyur membangun Indonesia, salah satu menteri terbaik Presiden Jokowi yang punya loyalitas tinggi untuk mewujudkan impian kita menjadi negara maju. Oke, kita kalau dengar. Pak Basni, mumpung ada Bapak Presiden, dalam 3 kata kerja sama Pak Jokowi itu seperti apa? Nikmat. Asik. Memang pelawak. Walaupun beliau bosan dengan saya, kita juga. Saya nikmat. Deg-degan. Terukur. Keren. Di target itu soalnya Pak ya. Iya. Dan nikmat karena beliau mempercayai kita penuh. Jadi saya kerja 2, trust and loyalty.
Mantap. Beliau trust sama saya, dengan saya loyal. Pak Bas sendiri siap nggak bangun ibu kota baru ini? Nah, ini saya kira nikmat saya bekerja dengan beliau. Iya. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu. Saya edukasi untuk itu supaya ini optimis dan bisa nggak Pak Bas? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, kalau gitu tahun 2024 yang harus pindah pertama kali adalah PUPR. Nah, ini nikmat ini Pak, ini jadi challenging, demanding. Jadi itu ya kalau kita nggak dipaksa gitu pasti nggak akan kerja keras. Kayak kita dulu misalnya dapat PR hari Senin dapat PR dikumpulkan Senin depan, kerjanya mesti Minggu malam. Seperti itu ya. Bapak kan pasti begitu. Sehingga saya kira dengan kerja beliau ini supaya terlihat optimisme kita bahwa kita serius untuk pindah ibu kota dengan tujuan gagasan besar tadi. Tahun 2024 harus sudah mulai ada pemindahan dan yang pertama kali harus pindah Kementerian PUPR. Wah, nikmat itu ya. Nikmat Pak, itu saya harus kerja keras. Pak Bas, satu lagi pertanyaan buat Bapak. Tadi kan ibu kota baru nih, 5 tahun kemarin udah bangun besar-besaran Pak. Jalan tol aja udah 1.500 km. Yang dulu per tahun cuma dibangun 20 km, sekarang 300 km per tahun. Kira-kira tahun ini itu akan dibangun jauh lebih besar atau masih mengikuti ritme yang sama Pak Bas? 5 tahun ke depan sesuai dengan target beliau sekitar 2.500 kilo kita akan bangun karena Trans Sumatera Tol harus nyambung. Kemudian Cigatas ya, Cilenyi, Garut, Tasik, kemudian Kulon Progo, Jogja, Solo, dan Bawen, Solo, belum nanti Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, ya. Jadi nanti dari Samarinda, Balikpapan langsung ke IKN, itu juga tol lagi, Bontang. Jadi kira-kira kami hitung harus selesai 2.500 km tol 5 tahun ke depan. Ternyata nggak berhenti ya, terus saja nih ya. Gini Bapak, jadi nyebelin ya, panggil Bapak. Seperti yang beliau bilang tadi, kita ini ketinggalan. Ya, kalau tadi dibilang kalah dengan mana Malaysia, dengan Thailand, tapi masih menang dengan Vietnam. Kita harus ngejar terus. Stok infrastruktur kita kan paling rendah. Jadi kita mau mengejar ini, bukan mau wah-wahan atau gimana. Kita ini hanya sekedar mau ngejar. Kita harus kerja kayak gitu. Iya. Jadi jangan dikira, wah ini galugalan apa. No. Wah, bahasa Inggris. Jadi ini benar-benar untuk hanya mengejar ketertinggalan kita terhadap negara-negara di sekitar kita saja. Oke. Iya. Pak Bas, dengan proyek sebanyak itu ya, pernah libur nggak? Dikasih libur nggak sama Presiden? Nah, ketawanya nggak enak nih Pak. Beliau sendiri nggak pernah libur, masa kita libur? Iya. Beliau ini kalau nggak ini besok sudah ngajak pergi misalnya. Dulu malah kita dengan protes, Pak Menteri, ini alhamdulillah ini 2 minggu ini beliau akan stay di Jakarta. Saya bilang emang tahan 2 minggu di Jakarta. Nah ternyata enggak. Seminggu sudah ngajak pergi gitu. Iya. Jadi saya kira kalau soal libur, saya kira buat kami, buat kabinet ini adalah cukup barang mewah untuk libur. ya. Bapak, kalau kita libur 3 minggu itu malah bingung. Iya. Malah bingung. Asik ya juga ya guys ya, dengerin kita nostalgia dengan kepemimpinan Pak Jokowi gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa ditelurkan dengan kepemimpinan berikutnya ya. Kita nggak tahu seperti apa Pak Prabowo, tapi yang jelas Pak Prabowo punya pola sendiri dan aku berharap sih kepemimpinan ini menjadi inspirasi dong buat presiden-presiden ke depan. Oke, kita ke video selanjutnya guys. Wah, ini Bang Adi Prayitno memberikan penjelasan tentang potensi politik 2029. Ini bagus guys, kita dengarkan ya. Oke. Aku setuju guys ya. Kita harus realistis, sepakat atau tidak akan menjadi bola liar juga
ya, Pak Jokowi harus benar-benar bekerja serius untuk bagaimana meloloskan Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kalian yang selama ini katanya memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, ya seharusnya kalian barengi dengan memilih Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai pemenang pemilu, artinya bisa lolos di Senayan. Kalaupun kalian punya caleg yang berbeda, kalian punya pilihan presiden yang berbeda atau siapapun yang kalian pilih, tapi partai politiknya silahkan kalian coblos PSI. Wah Bil, lo kampanye mentang-mentang lo PSI. Guys, aku dulu pengurus PSI ya, kemarin tuh diributin sama Roy Suryo. Itu si Bill itu punya mensrea. Kenapa? Karena dia anggota PSI. Dulu aku adalah anggota sekaligus pengurus PSI. Saat ini aku tidak lagi berada di partai politik karena wajar, karena aku punya aktivitas waktu itu pasca di pemilu dan juga pilkada, aku kemudian mengundurkan diri dari penyelenggara partai politik ya. Tapi afiliasiku, emosionalku adalah orang yang pertama masuk partai politik kemudian menjadi pengurus yaitu di PSI. Walaupun sebelumnya aku bantu-bantu di Gerindra ya guys ya. Itu pun di Gerindra bukan sebagai pengurus Gerindranya, melainkan ada namanya partai, sayap partai dari Gerindra kan gitu. Yang namanya adalah Aksira ya kan. Kemudian yang kedua ada juga Gerakan Muslimin Indonesia Raya atau Gemira. Ya, itu aku sebagai pengurus yang ada di provinsi. Tapi sekali lagi bukan partai politiknya, tapi organisasi sayap Gerindranya. Nah, belakangan kemudian aku jadi penyelenggara pemilu, aku jadi ASN, ya, aku menjadi dosen di IAIN. Setelah menjadi dosen kemudian, tapi sebelumnya aku jadi kepala sekolah dulu, baru kemudian jadi dosen, baru akhirnya jadi komisioner di penyelenggara pemilu, dan sekarang aku akhirnya jadi peserta pemilu di 2024. Setelah itu akhirnya aku istirahat. Itu guys ya. Mudah-mudahan teman-teman PSI, aku doain lolos, dan 2029 aku akan ajak kawan-kawan pendukung-pendukung Pak Jokowi, mari kita ramaikan bilik suara dengan mencoblos Partai Solidaritas Indonesia. Waduh, kampanye duluan nggak? Enggak lah. Oke, kita ke video selanjutnya. Flashback ketika PDIP di PHP Jokowi, Ganjar sudah pede bakal jadi presiden. Ini bukan PHP guys ya. Pak Jokowi itu memang sejak awal punya keinginan kuat untuk bagaimana caranya Ganjar bersama Prabowo itu menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sayangnya skema yang bagus itu adalah Prabowo jadi 01, Ganjar jadi 02. Dan ada juga hal-hal yang nampaknya blunder atau sesuatu yang buruk dilakukan oleh partai ini sehingga membuat Pak Jokowi akhirnya merasa, wah ini nggak bisa kita lanjutkan. Meski demikian, Pak Jokowi pun sebenarnya tidak cawe-cawe dalam artian menunjukkan sikap kepada ruang publik, ayo coblos Prabowo Gibran, ayo coblos, tidak. Yang ada malahan lebih dominan, ayo jangan lupa kita harus dukung Ganjar Pranowo. Kita dengarin ini guys ya. 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, dan pilpres. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Bayangkan. Untuk menang. Untuk menang. Merdeka. 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 Ya, di 24 Juni 2023 kayaknya tahapan pendaftaran presiden dan calon wakil presiden belum deh ya kayaknya. Tapi yang jelas PDIP sudah menentukan bahwa Ganjar sebagai calon presidennya partai politik tersebut ya. Itu pun Pak Jokowi sekali lagi masih kemudian memberikan kampanye, masih memberikan dukungan. Jadi bukan ke Prabowo Gibran secara langsung. Anda perhatikan baik-baik. Sayang sekali PDIP tidak memanfaatkan kebaikan Pak Jokowi dan Ganjar juga arogan. Maka yang terjadi adalah bla 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 bla. Oke, kita ke video selanjutnya guys.
Wah, ini dia. Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9. Itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1 one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A, simultan ya, satu papan catur sendiri, dengan si B satu papan catur sendiri. Pindah-pindah. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri, gitu kan. Kemudian sutradara diserahin ke orang lain. Ada division, ada deviasi. Saya kira Pak Jokowi itu orang yang menurut saya kalau dijadikan disertasi bisa berbagai judul. Karena beliau multiple skenario, multiple goal ini. Dan di samping menobatkan Pak Jokowi sebagai presiden atau pemain politik paling hebat setelah reformasi, saya juga menobatkan Pak Jokowi itu sebagai presiden paling eksperimentalis. Gitu. Jadi sebenarnya beliau juga nggak tahu ini berhasil atau nggak langkahnya gitu, tapi beliau berani bereksperimen. Kalau kita ikut permainan di tubir jurang ini, salah-salah kita yang kecemplung. Ini yang kecemplung banyak sekali. Kalau kata Prof. Ege kan sambil siul-siul. Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Guys, kalau kita mau bernostalgia, banyak yang kemudian memberikan apresiasi, memberikan dukungan, memberikan penghormatan dan juga rasa salut terhadap Pak Jokowi, guys ya. Ini memang kalau kita mau runut banyak sekali. Kalian bisa temukan data-data itu di mana-mana saja gitu. Oke, kita ke video selanjutnya. Jangan kebanyakan Pak Jokowi yang dipuji-puji terus. Intinya Pak Jokowi itu eksperimental orangnya. Kadang-kadang tidak terstruktur, tidak terukur dengan tepat. Tapi begitu dijalankan, loh terukur. Aduh. Oke, kita dengarkan ini pernyataan dari Pak Jokowi, guys. Terutama juga dari survei, dia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja. Mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik. Tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Pak Karni nggak melihat? Hubungan dengan itu, Bapak saudaranya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kampus Bapak untuk 3 periode. Ya, kan sudah saya jawab beberapa kali, beberapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? Bukan kan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah? Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa. Keren ya. Sebenarnya Pak Jokowi ini cerdas, guys ya. Sebenarnya beliau ini kemampuan retorikanya juga sebenarnya bagus gitu. Cuma entah kenapa orang tidak melihat ketenangannya Pak Jokowi, kesabarannya Pak Jokowi sebagai kekayaan khazanahnya Pak Jokowi. Yang orang lihat justru itu adalah kelemahan sehingga direndahkan. Pak Jokowi nggak tahu bicara lah, pelangak-pelongo lah. Padahal enggak loh. Pak Jokowi ini orangnya cerdas. Dia mampu menjawab hal-hal yang substantif. Kalaupun dia diam, itu bukan karena dia nggak ngerti atau dia nggak tahu. Kadang dia memilih apakah penting saya menjawab ini, kan gitu. Jadi kalian bisa menilai sejauh mana kalian punya tafsir tentang Pak Jokowi dan apakah Pak Jokowi masih relevan untuk kita diskusikan. Bagi aku penting, apalagi beliau sekarang teruji, ya akan diuji bukan teruji, diuji untuk bagaimana di pemilu 2029 beliau masih sakti.
Bagaimana cara melihat kesaktian Pak Jokowi? Kita akan ukur apakah PSI lolos Senayan, apakah calon presiden 2029 adalah orangnya Pak Jokowi yang menang. Kalau tidak di dua-dua itu, maka kita bukan menganggap Pak Jokowi tidak sakti, maka akan melihat bagaimana orang akan mencemooh Pak Jokowi. Guys, sehebat apapun Pak Jokowi, beliau manusia. Ada fase di mana beliau juga akan up, ada fase beliau akan jatuh. Begitulah semua realitas kehidupan manusia. Tidak ada yang sempurna, tapi yang jelas kita jangan saling menghardik, jangan saling menghina. Mari kita bergandengan tangan, meski berbeda dalam konteks politik, tapi kita tidak boleh berbeda dalam satu visi, satu tujuan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya Bang